buka di halaman 356. Bahasan tentang rukun-rukun yang wajib tumaknina. Faslun al-arkanul lati talzamu biha at-tumakninatu. Pasal berikutnya adalah bahasan rukun-rukun yang wajib tumakninah. Al-arkanul lati talzamu biha at-tumakninah. Rukun-rukun yang di dalamnya diwajibkan tumaninah jumlahnya ada 4. Kalau rukun sholat itu di kitab Sapinah ada berapa? Berapa? 17. Di kitab Fikih Riyadul Badiah ada berapa? 13. Di dalam kitab Fathul Qorib ada berapa? Ada 18. Jadi beda-beda kitab ternyata berbeda-beda jumlah rukun sholat. Apa yang membedakan? Jawabnya yang membedakan adalah tentang tumakninah dimasukkan ke dalam 4 rukun atau tidak. Jadi kalau rukun yang paling sedikit cuma 13 ditambah tumaninah dalam 4 rukun mau dimasukin tidak? Jadi kalau dimasukin berapa? Berarti 17 dong. Kalau kagak dimasukin, nah 13. Cuma kan nggak mungkin gol 13. Paling juga 2-1 golnya. Maroko kemarin kan sama Kroasia. Kan 2-1. Nggak mungkin sampai gol 13. Sekarang prediksi berapa? Sama. 2-1. Rukun yang memang diharuskan, diwajibkan tumaninah itu 1 ruku. Nomor kedua i'tidal, ketiga sujud, keempat duduk di antara 2 sujud. At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harokatin. Tumaninah adalah diam sesudah gerakan sebelumnya. Bihaisu yastakiru kullu udwin mahallahu. Dengan sekira-kira semua anggota badan tetap tidak bergerak. Biqadri subhanallah, dengan kadar ukuran membaca subhanallah. Ini kenapa suka touring mulu sih ya? Apa sih? Kayaknya kadang-kadang suka touring mulu. Apakah mic-nya sudah mulai murah? Kemarin enggak deh. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Al-arkan, rukun di dalam sholat yang kita bahas dalam kitab Safinatun Najah. Al-arkanus sholati as-sab'ata asaro, yang jumlahnya ada 17. Tidak semuanya ada tumakninah. Awas. Rukun sholat 17
tidak semuanya ada tumanina, melainkan allati taljamu fiha at-tumanina arba'atun, yang hanya wajib tumanina, tidak boleh tidak berhenti sejenak dari 17 rukun, isinya cuma 4. Isinya cuma berapa, Pak? 4 itulah yang menjadi hukumnya wajib tumanina. Kalau bahasanya wajib berarti tidak boleh tidak. Pertanyaannya, apa dasar kewajiban daripada tumanina? Mana coba? Dasar kewajiban tumanina itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kan tidak ada dasarnya, cuma pendapat para ulama yang tidak disuguhkan hadis atau ayat. Pertanyaannya, tumanina itu dasar perintahnya apa? Tidak mungkin hukumnya wajib kalau tidak ada dasar perintah. Dihukumi wajib karena ada perintah. Mana hadis Nabi, riwayatnya riwayat Imam Ahmad, nomornya nomor 11.532. Pernah? Hadisnya hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 11.532. Pernah baca nggak hadisnya? Waduh, kitabnya aja gak tahu. Nih, kata Nabi, aswa'un nas sarikotan alladzi yasriku min sholatihi. Sejelek-jeleknya orang, sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri di dalam sholat. Ada Pak yang nyuri sholat? Sejelek-jeleknya pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Orang mencuri duit, mencuri barang berharga banyak. Ini nyurinya nyuri sholat. Sahabat bingung, kata sahabat bilang, qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi, bagaimana mungkin orang bisa mencuri dengan sholatnya? Jawab Nabi, qala la yutimu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan rukunya, yang tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad 11.532 menunjukkan bahwa menjadi pencuri di dalam sholat hukumnya tidak sah sholat kita. Berarti wajib. Mana yang tidak sempurna ruku, tidak sempurna i'tidal, tidak sempurna sujud, tidak sempurna duduk di antara dua sujud. Kenapa? Kesempurnaannya itu lewat apa? Jawabnya, kesempurnaannya adalah lewatnya adalah lewat tumanina. Bahkan di dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari nomor hadis ke-757,
riwayat imamnya Imam Muslim, nomor hadis ke-397. Ada hadis Nabi yang bunyinya begini. Idza kumta ila sholati fakabir summakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an summarka hatta tatma'inna rokian summarpa hatta ta'tadila qaiman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarpa hatta tatma'inna jalisan. Lihatin, hadis ini menunjukkan tentang tempat-tempat tumakninah. Kata Nabi, jika Anda hendak mengerjakan sholat maka bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukulah sampai benar-benar ruku dengan tumakninah. Berarti kan hadis ini menunjukkan tumakninah. Kalau tadi hadis secara umum, perintah ruku yang sempurna, sujud yang sempurna, ngerokok juga kalau bisa mil sempurna juga, atau memang kretek, nyari itu yang sempurna-sempurna itu. Ini jarum coklat itu, tapi kan menunjukkan kesaktian. Jarum coklat tuh menunjukkan kesaktian. Jarum aja diisep kok gitu. Pak, nih liatin. Kalau hadis yang pertama tadi menunjukkan umum. Tapi kalau yang khusus riwayatnya riwayat Bukhari. Riwayatnya riwayat Muslim. Riwayat Bukhari nomor 757. Riwayat Muslim 397. Tempatnya tumakninah di mana? Nah, inilah bahasan kita di kesempatan malam ini, bahasan tentang di mana saja tempatnya tumakninah dalam rukun yang 17 di dalam rukunnya rukun sholat. Awas, yang tidak tumakninah berarti hukumnya tidak sah sholatnya. Wahuwa tumaninah itu piha atumaninah arbaatun. Di dalam rukun sholat yang 17, kewajiban untuk tumaninah itu hanya ada pada 4 rukun. Mana yang keempat rukun? Keempat rukun itu ar-ruku'u, pertama ruku, nomor kedua wal i'tidal, bangun daripada ruku alias i'tidal. Pak, kata Syekh Imam Nawawi, ruku dan i'tidal di dalam syarah kitab ini, wahuma min khossoisi hadhil ummah. Keduanya, ruku dan tumaninah itu ruku dan i'tidal itu adalah termasuk di antara berbagai kekhususan umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad itu punya kekhususan. Salah satu di antaranya adalah ruku dan i'tidal. Umat-umat lain tidak ada ruku dan i'tidal. Maka di kita ibadahnya umat Islam kekhususannya ruku dan i'tidal. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi di masjidnya Masjid Al-Muhajirin saya sampaikan,
Nabi kita Muhammad itu adalah penangkal datangnya musibah, penangkal datangnya kiriman bencana. Kok jadi begitu? Buka suratnya surat Al-Anfal, ayatnya ayat 33. Kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah memberikan bencana pada satu kaum, kepada satu negeri, andaikan mereka mengamalkan dua hal. Satu, ngamalin sholawat. Yang nomor kedua, ngamalin istighfar. Mana ayatnya? Ini ayatnya. Allah tidak akan pernah memberikan bencana kepada satu kaum wa anta fihim, selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kaum itu. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tinggal di Madinah, Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah. Selama di Madinah ada Nabi, selama di kota Mekah ada Nabi, maka kota Mekah, kota Madinah tidak akan pernah dilanda bencana, tidak akan pernah ada apa, tidak akan pernah kemudian datang musibah, datang bencana dan lain sebagainya. Nggak akan, sebab nabinya masih ada, rasulnya masih ada. Tapi kan sekarang nabi tidak ada, rasul tidak ada. Kira-kira apakah potensi datang musibah, bencana akan datang? Jawabnya ya. Kecuali di mana di tempat itu orang masih tetap membangun kecintaan kepada Nabi. Mau bersolawat. Mau bersolawat kepada Rasul. Di komplek bloknya Blok U Wahana Pondok Gede. Blok U lagi. Blok apa mana? Ki. Saya ingat Baitur Rahim. Ila Nusa Indah jadi Blok U deh. Di Wahana Pondok Gede selama orang yang masih baca sholawat banyak. Selama orang yang masih maulidan banyak. Selama masih ada orang yang mau bersolawat kepada Rasul, tidak akan pernah turun azab, tidak akan pernah turun bencana, sebab solawat penangkal bencana. Solawat penangkalnya penangkal musibah. Saya tanya, kemaksiatan di Jakarta dengan kemaksiatan di daerah-daerah lebih dahsyatnya di mana? Ayo, kata siapa di daerah-daerah? Yang lebih dahsyat itu di kota-kota maju, di kota-kota besar, apalagi ibu kota. Tapi ketika di ibu kota kemaksiatan banyak, asal ngimbang majlis-majlis dzikir, asal ngimbang majlis-majlis sholawat, asal ngimbang halakoh-halakoh keagamaan, insya Allah jauh dari apa? Jauh daripada bencana, jauh daripada musibah. Mudah-mudahan wahana jauh dari segalanya. Kenapa? Dari ujung pintu gerbang sampai ujungnya ujung blok apa namanya? Bloknya blok Q. Pi. Ya Allah, dari bloknya blok A sampai blok Pi. Wahana di masjid musola, masjidnya penuh dengan taklim, musolahnya penuh dengan taklim, kegiatan keagamaan penuh di mana-mana. Insya Allah jauh dari apa Pak? Jauh daripada musibah, jauh daripada bala. Malah kadang-kadang lebih dekat dengan rahmatnya Allah, lebih dekat dengan nikmatnya Allah. Baru ngomong sebentar, rizki udah datang. Dapat jahe kita, alhamdulillah. Lagi panas-panas begini kan lumayan. Jangan sampai keburu dingin.
Pak, lebih dekat dengan nikmat dari Allah, lebih dekat dengan rahmatnya. Coba-coba Pak, coba-coba ninggalin sholawat. Saya bilang, kalau kita ingin anak itu terjaga dari segala macam bencana yang tidak diinginkan. Anak kena kasus narkoba, anak kena kasus pelecehan seksual, anak menjadi broken home, anak begini begitu, itu bapaknya kurang sholawatan. Bapaknya kurang sholawatan, kurang nitip sama Allah lewat doa-doanya. Yang bapaknya rajin sholawatan, yang bapaknya rajin istighfaran, insya Allah anaknya tidak akan kena kasus. Karena berkah bapaknya sholawatan, berkah satu rumah, berkah lingkungan yang rajin sholawat. Makanya biar telat-telat dikit maulid. Kemarin maulid telat kan ya? Telat-telat dikit maulid, enggak apa? Enggak dong, eksis terus. Nah, ini pentingnya sholawatan. Satu, penangkal bencana musibah adalah sholat. Nomor kedua, apa coba? Wa makanallahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah memberikan bencana, memberikan musibah pada satu kaum, satu negeri sepanjang mereka banyak beristighfar kepada Allah. Banyakin sholawat, banyakin istighfar. Ini mas sekalinya istighfar, romannya ngeluh mulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu mah bukan zikir. Yang begitu mah pusing. Yang begitu mah ngeluh. Wahum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar nggak bakalan pernah bingung. Orang yang rajin istighfar nggak bakalan pernah pusing. Dua amalan sholawat dengan istighfar penangkal bencana. Maka ketika di wahana pondok gede di Anur, mau rajinnya rajin sholawatan, mau rajinnya rajin jikiran, sudah pasti oleh Allah dijaga lingkungannya. Mana dalilnya? Zaman sekarang kan begitu. Dalilnya mana? Buka Al-Anfal 30, surat Al-Anfal ayat 33. Paham? Wa huma min khosa'isi hadhil ummah. Dari kehususan umatnya Muhammad adalah ruku dan i'tidal. Ruku dan i'tidal itu kekhususan umatnya Muhammad. Maka kalau pengen dianggap umatnya Rasul, rukunya biar agak panjang. Awas, ruku itu rukun yang dianjurkan panjang. Sujud rukun yang dianjurkan panjang. Di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitabnya Kitab Fathul Mu'in, karangan daripada ulama namanya Syekh Jainuddin Al-Malebari, sudah ahlinya ahli tasawuf, ahli fikih juga. Apa kata beliau? Di antara cara untuk orang mendapatkan khusyuk di dalam sholat, satu, itolatur ruku, panjangin ruku. Nomor kedua, itolatus sujud, panjangin sujud. Jadi kalau orang yang rukunya agak lama, sujudnya agak lama, insya Allah mendekati kepada kehusuan. Karena khusyuk itu, karena yang namanya ruku itu bagian daripada kekhususan umat Muhammad. Tapi i'tidal jangan lama-lama. I'tidal walaupun kekhususan umatnya Muhammad,
harus sesuai dengan doa yang terwirid. Mau iktidal, mau membaca Robbana lakal hamdu, silahkan. Atau membaca doa yang terwirid yang lain, silahkan. Tapi jangan lama-lama. Dalam iktidal tidak dianjurkan berlama-lama. Tidak dianjurkan berlama-lama. Yang dianjurkan berlama-lama ruku dan sujud. Itu tanda orang sholatnya khusyuk. Ada nggak yang lain dari kekhususan umatnya Muhammad? Ada. Wa kadza at-ta'min khalfal imam alama qalahu asy-Syaubari. Dan di antara kekhususan umat Muhammad adalah mengucapkan amin di belakangnya belakang imam berdasarkan keterangan yang telah dikatakan lalu oleh siapa? Oleh Imam Syaubari. Kemarin kan kita bahas boleh tidak atau bid'ah tidak hukumnya membaca amin terus diselang Robbana Rabbighfirli wali walidaya amin. Ternyata kan ketemu dalilnya kemarin. Jadi kalau kata orang hukumnya katanya bid'ah, kata orang hukumnya katanya apa? Bid'ah. Kita mah sudah ketemu dalilnya. Makanya ibadah harus tambah yakin. Wong dalilnya sudah punya. Ibadah harus tambah yakin. Wong dalilnya sudah kita dapetin. Kemarin ini bener apa kagak ya? Kemarin ini betul apa kagak? Kemarin mah masih ragu-ragu. Mau baca Rabbighfirli takut salah. Imam ketika waladolin, kita mau baca Rabbighfirli takut salah. Ketemu dalilnya Rabbighfirli wali walidaya amin disampaikan kemarin. Makanya YouTube kita kemarin hukumnya bid'ah enggak baca Rabbighfirli wali walidaya. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, dikatakan bahwasanya firman Allah surat 3 Al-Imran ayatnya ayat 43 menunjukkan bahwa memang ruku itu adalah syarat untuk memperoleh khusyuk. Mana? Suratnya surat Al-Imran ayat 43 Allah firmankan, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arrakiin. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Wasjudi warka'i ma'arrakiin, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya ayat ini apa? Wahai Maryam, taatlah kepada Allah, sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini maksudnya apa? Fal murad birruku adalah al-khusyu. Yang dimaksud ruku warka'u ma'arrakiin, ruku itu yang dimaksud di dalam syarah kitab ini karangan Syekh Nawawi, yang dimaksud ruku adalah khusyuk. Biar khusyuk, biar tenang. Kemarin kan kita belajar angkat tangan Pak ya. Allahu Akbar. Ada berapa tempat kemarin? Masih ingat? Kalau ampe kagak ingat aki-aki. Ada berapa tempat? 4 tempat. 1, angkat tangan saat takbir. Allahu Akbar.
Nomor kedua, angkat tangan saat mau ruku. Nomor ketiga, angkat tangan ketika bangun dari ruku alias i'tidal. Nomor keempat, apa coba? Nomor keempat itu angkat tangan saat bangun dari tahiyatnya, tahiyat awal. Di luar yang empat itu makruh ngangkat tangan, kagak disunah-sunahin acat. Apalagi kalau misalkan saat bangun dari sujud angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Syiah. Yang ketika bangun dari sujud ngangkat tangan itu mah aliran Syiah. Banyaknya Syiah di mana? Di Bandung. Kehen Syiah, Bebel Syiah, Jurig Syiah. Itu mah bukan Syiah, Syiah. Itu Syiah eta mah. Pak. Yang dimaksud ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arrokiin itu adalah khusyuk. Makanya ruku itu harus khusyuk. Berlama-lamalah di dalam ruku untuk orang bisa mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Karena ruku min khosoisil ummah, dari kehususan umatnya Muhammad. Bahkan kata Imam Al-Ghazali bahwa di antara sholat itu syaratnya harus khusyuk. Kalau orang tidak sholat, kalau orang sholatnya kagak khusyuk, berarti orang itu tidak diterima apanya Pak? Tidak diterima sholatnya sebab kagak ketemu. Mana ayatnya? Buka suratnya surat Toha, ayatnya ayat 20. Surat Toha, suratnya surat 20. Ayat berapa? Aqimis sholata lidzikri, ayat 14. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu untuk khusyuk mengingat Allah. Maka sekali lagi sholat kata Imam Al-Ghazali itu syaratnya harus khusyuk. Berdasarkan firman Allah di surat 20 ayatnya ayat 14. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat karena mengingat aku. Jadi kebanyakan orang sholat kagak ingat Allah, kira-kira sholatnya diterima kagak? Diterima kagak? Lagi sholat kita makan ngaco mulu kebanyakan. Kadang-kadang mantengnya takbir doang. Allahu Akbar. Kalau takbir mah khusyuk. Selesai takbir ngapa lagi? Ngaco lagi aja. Pak, ruku itu ternyata dikatakan menurut ahli tafsir, ruku itu bermakna khusyuk. Tapi yang namanya sujud itu maknanya apa? Kan tadi ada wasjudu, kan begitu. Wasjudi, warkai, ada ruku, ada wasjudi, sujud. Kalau ruku yang dimaksud katanya khusyuk, kata Syekh Imam Nawawi, yang dimaksud sujud apa? Wabis sujudi as-sholah. Yang dimaksud sujud dalam ayat itu adalah sholat. Kalau yang namanya ruku itu adalah khusyuk, kalau yang disebut sujud itu adalah sholat. Wong orang lain Pak, bahasanya bukan sholat, sembahyang. Padahal yang namanya sembahyang itu kalimat belum sempurna. Sembahyang mana? Yang kuasa? Apa yang ada? Apa yang mana? Sembahyang apa? Itu kalimatnya itu belum sempurna. Sengaja oleh Wali Songo
disamarkan bahasanya dengan sembahyang agar umat lain bisa tertarik kepada Islam. Jangan dijelek-jelekin. Wali Songo dasar nyebarin agama katanya mencampur adukan apa? Mencampur adukan dengan ajaran Hindu Buddha. Bukan. Wali Songo sengaja untuk merekrut, menarik orang masuk ke dalam agama Islam supaya mereka anggap tidak aneh. Ada kesamaan sembahyang. Mereka juga sembahyang, kita juga sembahyang. Cuma mereka sembahyangnya kepada anu, kita sembahyangnya kepada zat yang apa? Zat yang sempurna. Bahasanya kan begitu. Makanya kan Piala Dunia juga ketika memang actionnya dakwah kan berbekas, Pak. Bukan cuma pesta. Kan sementara ini kan Piala Dunia tuh pesta. Pesta besar Piala Dunia. Wow, apa? Keluar budget biaya bikin stadion aja triliunan, Pak, habis. Kalau Indonesia makanya bangkrut, Pak. Mau ngendiri apa? Mau jadi tuan rumah Piala Dunia 2000 apa berapa nanti? 2026 ya? Hah? 2026 ya? Kalau misalkan Indonesia jadi tuan rumah, kira-kira gimana, Pak? Triliunan. Qatar, tapi memang bicaranya actionnya dakwah. Berapa banyak orang Argentina yang masuk Islam dari mulai perhelatan akbar Piala Dunia 2022. Orang Argentina saja sudah lebih dari 800 orang yang masuk Islam di Qatar musim Piala Dunia. Actionnya dakwah berkesan, Pak. Actionnya dakwah berbekas. Inilah hebatnya. Apapun ketika dipolesnya dengan tujuan yang baik, maka niscaya luar biasa hasilnya. Pengorbanan triliunan tidaklah seberapa dibandingkan kontribusi negara untuk bisa mengislamkan banyak orang. Benar nggak? Habis triliunan kontribusi negara ternyata tidaklah seberapa dibandingkan ternyata orang dapat hidayah agama Allah. Kan hebat ini dakwah tuh kayak begini modelnya. Negaranya negara kaya. Apa-apa Qatar, apa-apa Qatar. Kan Qatar Foundation itu kan. Kiriman duit dari Qatar luar negeri. Bisa anggap teroris ini. Masjid dapat bantuan. Kita dapat. Insya Allah. Kita dapat berapa miliar ya dari Qatar. Insya Allah bebasin tanah semua. Amin dong. Doain aja. Proposal mah udah nyebar. Proposal mah udah kemana-mana. Atau mudah-mudahan aja. Moga-moga akhir tahun dapat duit miliaran. Amin. Susah amat sih amin doang juga. Allah punya duit miliaran mah tibang tanah cuma 1.500 meter mah gitu. Kita pikul gitu. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, wasujud. Sujud itu yang dimaksud sholat. Umat lain di luar umat Islam tidak ada yang melakukan ibadahnya ibadah sujud. Mereka itu mengenal andaikan ada yang mirip-mirip cuma penghormatan. Kita mah sujud itu bermakna ketundukan kepatuhan. Menjadikan yang di atas ada di bawah, yang di bawah jadi apa, Pak? Ngerti gak sujud? Kepala ada di paling rendah, kemudian pantat ada di paling atas. Pantat ada di atas, kepala ada di bawah. Sujud filosofinya tunduk, berserah diri kepada Allah, pasrah. Menghinakan diri di hadapan Allah. Yang selama ini bangga dengan pecinya, yang selama ini bangga dengan pangkat jabatannya, nunduk di hadapan Allah. Wasjudu, bersujud kepada Allah. Yang dimaksud sujud itu sholat itu yang dimaksud itu sujud.
Kalau ruku mah masih banyak orang yang ruku. Penghormatan ruku masih banyak. Tapi sujud kagak ada. Umat Islam doang yang punya. Kakaulihi ta'ala, seperti halnya firman Allah ta'ala. Wa adbaros sujud. Kata Allah wa adbaros sujudi. Di dalam surat 50 surat Qaf ayatnya ayat 40. Dan setiap selesai sholat wa adbaros sujud, dan setelah setiap selesai sholat wabil kunut, dan yang dimaksud dengan kunut adalah taat, idamatut taatilillah. Hari ini banyak orang yang ternyata nggak paham makna kunut. Makna kunut di dalam sholat itu bermaknanya istimewa. Ada sujud maknanya adalah sholat. Kalau kunut maknanya adalah idamatu to'at, alias melanggengkan ketaatan kepada Allah, itu namanya kunut. Qonitin, orang yang istiqomah dalam ketaatan, namanya qonitin. Jadi kunut itu artinya orang yang istiqomah, eksis dalam ketaatan. Kok jadi ada istilah kunut subuh, kunut nazilah? Orang yang istiqomah mendoakan saudaranya sesama muslim, orang yang istiqomah melazimkan yang baik, maka itu dianggapnya adalah kunut. Kita mah istiqomah doain orang yang apa? Saya tanya, dalilnya apa? Dalilnya apa coba? Dalilnya kunut jelas. Kata imamnya Imam Syafi'i saking cerdasnya. Ketika ditanya Syafi'i, kata Imam Malik, kenapa engkau melakukan kunut? Padahal Nabi itu kunutnya kunut cuma sebulan doang. Namanya juga kunut nazilah. Kenapa kamu jadi kunutnya kunut subuh? Kata Imam Syafi'i, jangankan cuma dicontohinnya sebulan 2 bulan. Yang satu kali dicontohin oleh Nabi aja boleh diikutin. Dicontohinnya sekali. Nabi nyontohin gak sholatnya sholat taraweh? Nyontohin gak sholat taraweh? Nyontohin kan? Dilakukan sama Nabi berapa kali doang? Dilakukan sama Nabi 3 kali. Nabi keluar bersama dengan sahabat 3 kali. Ampe karang kita pakai kan ya? Kita pakai ampe karang. Berarti 3 kali Nabi taraweh kita lakukan sekarang. Itu aja udah jadi hukum. Apalagi yang dilakukan sebulan. Yang dilakukan 3 hari saja jadi hukum. Apalagi dilakukannya sembuh. Nabi kunut najilah berapa? Sebulan. Sebulan ngedoain di sholat-sholat semuanya termasuk kunut. Makanya kata Imam Syafi'i, sebulan mah lebih banyak. Wong yang 3 hari aja nyontoin taraweh, sampai sekarang kita bisa taraweh. Berarti nggak butuh dalil panjang untuk orang meyakini kunut. Kunut itu adalah arti daripada orang yang melanggengkan ketaatan. Mana dalilnya? Buka surat 39 Az-Zumar ayatnya ayat 9. Kata Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Pak, beda enggak antara orang-orang yang bangun dan orang yang tertidur? Beda. Beda enggak antara orang yang sholat dan orang yang tidak sholat? Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah kamu, hai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Ana al-lail sajidan,
wa qaiman. Tuh liatin. Orang-orang mukmin itu disebutnya apa? Qanitun. Qanitun itu sama asalnya dengan kata kunut. Asal kata dari konata. Konata yaknatu ujung-ujungnya kunuton sebagai masdarnya. Atau fa'ilnya, isim fa'ilnya qanitun. Artinya orang-orang yang selalu ibadah, eksis, tetap dia tidak pernah mau meninggalkan kebiasaannya. Jadi kalau orang tidak mau meninggalkan kebiasaan, namanya kunut, teguh pendiriannya. Dia terus menjaga sholatnya, terus menjaga amaliyahnya. Namanya qanitatun hafidhatun. Orang yang qanit, yang senantiasa dia tetap istiqomah dalam amaliyah. Kadang-kadang kita mau beramal coba disebut bid'ah sama orang aja berhenti. Bid'ah lo itu berhenti langsung. Berarti orang kagak yakin dengan apa? Kagak yakin dengan amalannya. Berapa tuh? 2. Jadi 2 dalilnya. Jelas. I'tidal sama ruku itu yang harus ada tumakninah. Nomor ketiga dan keempat mana? Wasujudu wajulusu baina sajdataini. Nomor ketiga sujud dan duduk di antara 2 sujud. Summa bayana al-musannifu suratat tumakninah. Di sini pengarang kitab beliau mengatakan bahwa sujud dan duduk di antara sujud itu harus ada pula tumaninah. Tumaninah itu lagi-lagi yang mana? Hiya sukunun ba'da harokatin. Tumaninah itu berhenti sebentar, istirahat sebentar setelah orang gerak dari satu rukun. Gerak dari satu rukun ke rukun yang lain, tiba-tiba kemudian berhenti sejenak, tahan sejenak. Biqadri subhanallah, biqadri subhanallah, namanya tumaninah. Orang yang tidak tumaninah di dalam sujud, orang yang tidak tumaninah di dalam ruku, orang yang tidak tumaninah di i'tidal, dan tidak tumaninah antara duduk di antara 2 sujud, dia maling dalam sholat. Kalau maling dalam sholat, mencuri dalam sholat haram dong. Mencuri barang orang juga haram, mencuri dalam sholat juga tidak sah. Jadi kalau ada orang yang tidak tumaninah, kira-kira hukum sholatnya bagaimana? Coba lihat di sini. Hukum keabsahan sholat tanpa tumaninah, kira-kira gimana? Sholat yang dikerjakan dengan tidak tumaninah, apakah sudah bisa menggugurkan kewajiban melakukan sholat? Jawabannya belum. Karena tumaninah merupakan salah satu rukun sholat yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan, sholat akan batal, tidak sah, dan kewajiban sholat belum Ulang lagi dong. Ulang lagi. Wong yang 4 itu rukun. Ulangi. Yang 4 itu rukun. Apa rukun? Ma wajaba wastamaro wa minha. Sesuatu yang wajib adanya dan harus dikerjakan, karena itu bagian daripada sholat. Ketika tidak ada, berarti sholat kagak sempurna. Mana? Rukun sholat tumakninah, rukun sholat fatihah. Orang yang kagak baca fatihah dalam sholat kagak sah. Orang yang kagak ruku dalam sholat berarti kagak sah. Hati-hati, sholat yang kagak pakai tumaninah dinyatakan sholatnya tidak sah.
Memang masuk dalam kategori rukun, ya. Fa ammat tuma'ninatu hukmuha fis sholati fi faruknun wajibun. Lihat di halaman 357. Wa ammat tuma'ninatu hukmuha fis sholah fihi faruknun. Adapun tumaninah di dalam sholat adalah dihukumi sebagai salah satu rukun. Maka la tasihu as-sholat illa bihi. Sholat tidak dianggap sah andaikan orang tidak tumaninah. Pertanyaan berikutnya, tumaninah di dalam ruku itu ukurannya bagaimana? Kan secara asal tumaninah itu cuma biqadri subhanallah. Tapi dalam ruku boleh nggak nambahin dikit? Sebagaimana keterangan di atas, di dalam ruku disyaratkan ada tumaninah. Bagaimanakah ukuran tumaninah di dalam ruku? Minimal dengan mempertahankan anggota tubuhnya pada posisi ruku yang sekira bila dikatakan memisah antara gerakan bangun dari ruku dan gerakan turun untuk ruku dan tidak dianggap sebagai tumaninah, yakni melebihkan dalam posisi merunduk saat ruku. Jadi kalau orang belum posisi tegak, jadi ketika orang belum posisi tegak, tumaninah dalam ruku kan itu tegak dengan sejajar punggung dengan leher gitu kan, sepanjang sejajar punggung dengan kepala. Kalau masih nunduk kayak begini, belum tegak, berarti belum tumaninah. Belum tumaninah. Maka ketika ruku itu perhatikan kesempurnaannya. Tangan tidak boleh ngelipat. Ini ketika ruku tangannya ngelipat, maka tidak boleh melipat. Sehingga sejajar posisi punggung dengan leher seseorang. Inilah yang dianjurkan untuk orang ketika saat ruku benar-benar posisinya tepat, posisinya sempurna. Kalau masih nunduk, kalau masih gerak-gerak, tidak dianggap ruku. Termasuk juga dalam i'tidal. Orang bangun dari ruku biasanya kadang-kadang tangannya kagak apa? Tangannya goyang kan begitu. Kalau saya kagak mau tangan diturunin ke bawah. Saya tuh ketika sholat itu bangun dari apa? Bangun dari ruku, tangan tuh dikembalikan ke awal. Sami Allahu liman hamidah. Saya simpan agak di sini, miring. Kenapa? Sejajar dengan hati. Jadi bukan posisinya di tengah. Kalau di tengah di sini, di atas pusar, sejajar dengan perut, dengan pusar, ini bukan yang dianjurkan. Bukan di dada, sekalipun banyak hadis yang mengatakan di dada. Cuma kan terjemahan orang beda-beda. Ala itu ada yang maknanya isti'la, ada lagi ala yang maknanya itu adalah menempatkan itu di mana? Di bawahnya, di bawah dada. Di atas pusar, di bawah dada. Asal jangan di bawah pusar. Ngapain? Itu bawah pusar megangin anunya. Dan ketika orang menempatkan begini, saya pilih untuk begini. Kenapa sebabnya? Di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan tangan ini pergelangan tuh mesti diikat, kemudian ditekan begini, sebab di sini ada hati. Tekan hati jadi agak miring. Jadi agak miring, kunci hati, ditekan hatinya. Itu sejajar dengan hati. Sambil ketika ruku itu, sholat itu lagi bacaan, nunduk sedikit ke bawah. Ini petunjuk sholat tuh kayak begitu. Ingin mendapatkan khusyuk. Jadi posisinya berdiri begini, tapi kepala nunduk. Ini agak miring. Jadi agak nunduk sedikit. Itu sholat ingin dapat khusyuk tuh kayak begitu. Dikatakan menurut sebagian pendapat, tidak mungkin orang ketemu dengan khusyuk tanpa dia mengunci hatinya. Kunci hatinya itu di sini.
Nah, jadi agak miring. Ketika saat ngangkat tangan begini geser dikit. Dikunci, geser dikit. Nah, bukan ngangkat senjata. Itu dulu katanya miring begini ngangkat apa? Dulu miring begitu, sholatnya ngangkat senjata. Padahal nggak begitu. Judulnya adalah untuk bisa mengunci hati biar khusyuk di dalam sholat. Itu dalilnya untuk orang memperpanjang ruku. Ruku dalam tumaninah dalam ruku itu memang lebih agak panjang. Karena tadi yang namanya ruku harus benar-benar menunjukkan kehusuan di dalam sholat. Tumaninah itu bihaisu yastakiru kullu udwin mahallah biqadri subhanallah. Dengan sekiranya menjadi stabil, tidak bergerak setiap tubuh, setiap anggota. Maka saya bilang ketika bangun dari ruku, saya tidak sepakat untuk tangan ditaruh di bawah. Sebab kemungkinan ketika tangan masih gerak begini, orang sudah sujud, orang sudah turun mau sujud. Padahal ketika masih bergerak berarti belum tumanina, sebab posisinya masih ada gerakan. Tapi ketika saya simpan bangun dari ruku di sini, langsung sujud, sudah jelas-jelas tumaninah kita dapatkan dalam i'tidal. Ini intinya kajian fikih itu. Bagaimana orang menemukan kehusuan dalam soal ibadah yang paling utama di hadapan Allah, yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Yang pertama bukan puasa, bukan sedekah, bukan zakat, bukan amalan haji, tapi yang paling utama, yang paling dipertanggungjawabkan oleh Allah adalah amaliyah sholat kita. Dari kemarin intinya bahasan kita pakai bahasan kajian kasih patuh saja, sarah sapina. Intinya apa? Biar sholat lebih benar, biar sholat lebih rapi. Puncaknya bahasan kita bahas di sini tentang masalah apa? Tentang masalah bagaimana orang bisa mendapatkan kehusuan lewat tumaninah. Bagaimana orang bisa dapat husu lewat lama ruku dan lama sujud. Jadi mudah-mudahan lamanya ruku, lamanya sujud mengajarkan kepada kita untuk sholat bisa lebih khusyuk. Paham, Mbak? Mau kita lanjut? Sudah 1 jam kayaknya. 1 jam. Bola kali. Sudah aja. Oke deh, kalau memang sudah saja mah. Demikian untuk kajian kita di kesempatan malam ini. Karena memang ada request tidak perlu dilanjutkan karena ada final. Jadi kita tutup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkahnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.